Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih belajar di tema 5, subtema 3 tentang ayo belajar berwirausaha di bagian pertama. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi IPS dan bahasa Indonesia, yaitu tentang kondisi geografis Indonesia dan bagaimana cara mengidentifikasi jenis paragraf. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah teman-teman dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi paragraf dengan baik. Kemudian melalui penjelasan Bu Rini, siswa dapat menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf dengan benar, serta mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia beserta simbol dan skala peta. Baik, kita mulai ya. Kriteria paragraf yang baik. Teman-teman tentu ingat ya, apa itu paragraf? Nah, bagaimana kriteria paragraf yang baik? Nah, di sini ada memiliki satu ide pokok atau satu pikiran utama dan beberapa pikiran penjelas. Kemudian kriteria berikutnya adalah antar kalimat saling bertautan atau berkoherensi sehingga membentuk satu kesatuan. Nah, adapun jenis paragraf itu ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, persuasi, dan paragraf argumentasi. Nah, teman-teman penasaran ya, apa sih maksud dari paragraf-paragraf tersebut? Baik, kita lanjutkan. Paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian itu. Kemudian, dalam paragraf narasi itu terdapat 3 unsur. Yang pertama ada tokoh, kemudian kejadian, dan latar. Latar di sini bisa waktu, tempat, maupun suasana. Itu paragraf narasi. Berikutnya ada paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Nah, berikutnya ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan dengan sejelas-jelasnya sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian dalam paragraf eksposisi juga berisi petunjuk cara atau instruksi untuk melakukan atau membuat sesuatu. Berikutnya ada paragraf argumentasi. Apa itu teman-teman paragraf argumentasi? Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang pendapat atau argumentasi penulis tentang suatu hal. Paragraf argumentasi tujuannya adalah untuk meyakinkan penulis agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Kemudian terakhir ada paragraf persuasi. Apa ya paragraf persuasi itu? Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, menghimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga ia tergiur atau terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Nah, itu tadi jenis-jenis paragraf beserta tujuannya. Setelah teman-teman paham, mudah-mudahan paham ya. Kalau nanti belum paham boleh disimak lagi. Setelah
teman-teman paham jenis-jenis paragraf, teman-teman bisa mencoba membuat paragraf dari salah satu jenis paragraf yang sudah kita pelajari tadi. Paragraf bisa tentang pengalaman pribadi ataupun keadaan geografis Indonesia seperti yang telah kita pelajari pada tema sebelumnya. Masih ingat kan teman-teman? Keadaan geografis di Indonesia ada di tema 4 subtema 3. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana keadaan geografis Indonesia? Yuk kita simak lagi, mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Nah, keadaan kondisi geografis wilayah Indonesia. Secara umum, letak geografis Indonesia dapat dilihat pada beberapa faktor. Apa itu faktornya? Yang pertama ada letak geografis Indonesia. Yang kedua, cuaca dan iklim. Yang ketiga, bentang alam. Nah, ini secara umum letak geografis Indonesia itu bisa dilihat dari beberapa faktor tersebut. Ada 3 faktor. Nah, yang pertama, faktor letak geografis Indonesia. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Di tema sebelumnya, letak geografis itu di mana ya? Letak geografis Indonesia? Iya, ada di 2 benua dan 2 samudra. Benua apa itu? Benua Asia dan benua Australia. 2 samudra. Samudra apa itu? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, siapa yang masih ingat? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat ya. Kemudian letak astronomis Indonesia. Bu Rini yakin teman-teman juga masih ingat. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia dilalui garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis ekuator merupakan garis lintang 0 derajat. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian letaknya di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Apa itu WIB, WITA, dan WIT? Nah, WIB adalah waktu Indonesia bagian barat, kemudian WITA adalah waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT adalah waktu Indonesia bagian timur. Setiap zona waktu memiliki selisih 1 jam. Nah, hal ini berpengaruh terhadap perubahan musim dan keragaman jenis tanaman. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor cuaca dan iklim di Indonesia. Letak wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi iklim Indonesia dipengaruhi angin muson. Apa itu angin muson? Angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti arah. Adanya perubahan arah angin menyebabkan iklim di Indonesia dibagi menjadi musim kemarau dan musim penghujan. Wilayah Indonesia yang diapit 2 samudra menyebabkan kondisi iklim laut menjadi lembab. Yang ketiga adalah faktor bentang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia meliputi wilayah perairan dan daratan. Wilayah daratan menyebar di beberapa pulau. Wilayah daratan ini diantaranya adalah dataran rendah, lembah, padang rumput, bukit, pegunungan, hingga gunung. Wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratan.
Wilayah perairan ini terdiri dari laut, pantai, sungai, teluk, selat, danau, dan bendungan atau waduk. Setiap daerah memiliki bentang alam berbeda-beda karena pengaruh kondisi geografis. Bentang alam di Indonesia sangat elok dan kaya sumber daya alam. Banyak wisatawan tertarik berkunjung ke Indonesia. Kegiatan sektor pariwisata berkembang di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Simbol peta dan skala peta. Nah, sebuah peta harus memuat unsur-unsur peta. Misalnya simbol dan skala peta. Nah, berikut ini adalah penjelasan simbol dan skala peta. Yang pertama, simbol peta. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang menunjukkan kenampakan di permukaan bumi. Kemudian, simbol peta ini berfungsi mengganti atau mewakili objek yang digambarkan pada peta. Kemudian, simbol peta harus diposisikan dan digambar tepat pada lokasinya. Simbol peta merupakan keterangan simbol peta ditulis pada legenda. Nah, keterangan simbol peta ditulis pada legenda. Yang pertama ada simbol area. Simbol area yaitu menggambarkan objek berbentuk area atau memiliki luasan. Simbol area digunakan untuk mengetahui sebaran pemanfaatan sumber daya alam di sekitar tempat tinggal. Misalnya pertanian, perikanan, dan perkebunan. Nah, berikut adalah contoh simbol area. Di sini ada danau, kemudian sawah, dan permukiman. Berikutnya ada simbol garis. Simbol garis yaitu menggambarkan objek berbentuk memanjang. Adapun contoh simbol garis adalah sebagai berikut. Jalan raya, kemudian rel kereta api, sungai, batas provinsi, batas daerah, dan batas negara. Nah, itu tadi adalah simbol garis. Berikutnya ada simbol titik. Simbol titik menggambarkan objek berbentuk titik, biasanya berupa bangunan atau kenampakan seperti gedung sekolah, bandar udara, stasiun, dan gunung. Nah, contohnya bandar udara, kemudian ada kota, gunung, dan pelabuhan. Kemudian simbol warna. Simbol warna menunjukkan permukaan bumi seperti dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan perairan. Simbol biru untuk perairan. Kemudian coklat untuk pegunungan. Kuning untuk daerah dataran tinggi. Dan warna hijau untuk dataran rendah. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau yang tadi yang pertama simbol peta, yang kedua ada skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian skala peta ini berperan menghitung jarak suatu tempat serta memperbesar dan memperkecil peta. Sekarang jenis dan peran skala. Yang pertama atau yang A, jenis skala peta. Jenis skala peta dibedakan menjadi skala angka atau numerik dan skala batang atau grafis atau garis. Nah, pertama skala angka. Skala angka adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya yang ditulis dalam bentuk angka. Kemudian contohnya 1 dibanding 100.000. Nah, ini menunjukkan jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 1 km jarak sebenarnya.
Nah, nanti teman-teman di matematika, di pelajaran matematika, insya Allah akan belajar tentang skala. Nah, kemudian skala yang kedua ada skala batang dan grafis. Skala batang atau grafis berbentuk batang atau garis lurus. Kemudian garis dibagi menjadi beberapa bagian sama panjang. Setiap bagian mewakili jarak tertentu pada kondisi sebenarnya. Nah, contoh skala batang, perhatikan ya teman-teman. Di sini ada garis-garisnya, ada angka 0, 1, 2, 3. Di sini satuannya sentimeter. Kemudian ada angka 0, 1, 2, 3, satuannya kilometer. Nah, skala batang ini berarti pada gambar di atas menunjukkan jarak 1 cm pada peta mewakili jarak 1 km jarak sebenarnya. Jadi kalau misalkan di peta itu 2 cm berarti jarak sebenarnya berapa teman-teman? 2 km. Paham ya teman-teman ya? Insya Allah paham. Kita lanjutkan. Memperbesar dan memperkecil skala peta. Tindakan memperbesar dan memperkecil peta dilakukan dengan mengubah skala. Saat peta diperbesar, skala peta bertambah besar. Misalkan, peta skala 1/400.000 diperbesar 2 kali. Skala peta berubah menjadi 1/200.000. Saat peta diperkecil, skala peta ikut mengecil. Misalnya, peta skala 1/800.000 setelah diperkecil 2 kali, skala peta berubah menjadi 1/1.600.000. Makin kecil peta, makin besar penyebut skala peta. Nah, insya Allah paham ya teman-teman ya. Nanti kita akan kita bahas kembali. Teman-teman belum paham bisa disimak lagi videonya. Materi hari ini sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan di bagian kedua. Teman-teman boleh mengulang lagi, boleh mencoba membuat paragraf atau membuat paragraf, boleh paragraf sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Boleh paragraf persuasi, argumentasi, narasi, dan sebagainya. Alhamdulillah pelajaran hari ini Bu Rini cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.